saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Bungkus Dias Prasetyo dari SEAGIM. Yang saya hormati Bu Arifta Nurjana selaku pengampu mata kuliah multimedia pendidikan dan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dari Pendidikan Matematika Universitas Tidar dan dari STKIP PGRI Bangkalan. Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah multimedia masih dengan Pak Bungkus. Hari ini kita masih akan membahas terkait dengan aplikasi MedCityMap. Kalau di pertemuan kemarin membahas tentang MedCityMap at home ya Pak. Nah, yang pertemuan kali ini kita nanti akan membahas yang versi websitenya begitu. Jadi teman-teman diharapkan sudah menyiapkan laptop. Kemudian tadi mahasiswa di Untida saya arahkan untuk perkuliahannya di area kampus begitu Pak. Jadi mungkin bisa mudah kalau mau berdiskusi dengan teman-teman. Begitu pengantar dari saya, Pak Bungkus. Monggo silahkan nanti diarahkan begitu mohon bimbingannya untuk mahasiswa kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Fadila. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ke-5 ini kita akan melanjutkan tentang membahas City Maps ya. Kalau yang seperti yang disampaikan Bu Fadilah tadi untuk yang pertemuan minggu lalu tentang City Map at Home dan adik-adik semua itu berperan menjadi siswa. Untuk kali ini kita akan mengambil peran yang lain yaitu menjadi guru. Itu bagaimana mengembangkan sebuah soal lalu kita desain sedemikian rupa lalu kita upload ke portal MedCityMap gitu ya. Nah, saya share screen dulu sebentar. Mana ya? Hmm. Nah, ini. Developing Mathematics Tasks for MedCityMap. Ya, gitu ya. Kalau proses sendiri tidak terlalu rumit ya, hanya 3 proses. Dasarnya 3 proses ya, yaitu pertama kita menentukan lokasinya, karena ini adalah pembelajaran matematika luar ruangan, kita tentukan lokasi, ambil foto, lalu kembangkan soal. Kalau 3 ini sudah jadi, ya tinggal di-upload gitu ya. Ditentukan lokasinya, ambil fotonya, lalu kembangkan soalnya. Nah, lokasi terakhir yang saya kembangkan adalah di Kalimantan, karena kemarin kita ada kegiatan di Kalimantan untuk guru-guru ya. Lalu untuk yang kali ini karena adik-adik semua di Untidar, dan mungkin yang tidak di Magelang bisa mengembangkan soal dari tempat lain nanti. Tapi nanti kita fokus ke gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh Bu Fadila dan Bu Arifta yang dari Untidar. Oke, nah apa sih yang perlu kita apa ya yang perlu kita persiapkan setelah lokasinya sudah dapat, fotonya sudah ada, lalu apa yang perlu kita persiapkan saat kita mau mengembangkan soal. Jadi untuk menjadi sebuah soal atau task di MCM ini perlu ada beberapa kriteria. Oke, yang pertama adalah maaf ini masih bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa, saya yakin adik-adik bisa ya. Yang pertama adalah tentang kejelasan, clarity. Untuk setiap task yang kita buat, ya, kita harus menyematkan sebuah gambar. Jadi jangan sampai nanti saat siswa kita mau mengerjakan, dia membuka lewat HP, itu gambarnya nggak ada. Ini mau kemana kan tidak jelas. Jadi harus menyematkan sebuah gambar, gambarnya jelas dan di mana, gitu ya. Lalu di gambar tersebut juga jelas ini kira-kira mau ngapain gitu ya. Oke, jadi sematkan gambar yang jelas. A picture must be created that allow the clear identification of the situation or the object the task is about.
Lalu presence, hadir, ya. Ini berbeda dengan yang kita lakukan kemarin ya, teman-teman semua tidak perlu datang ke mana kemarin, Taman Pintar untuk menyelesaikan tugasnya, karena itu kan memang desainnya adalah MCM at home, jadi tidak perlu datang. Tapi kalau MCM task yang sesungguhnya, siswa harus hadir. The task can only be solved on site, hanya bisa diselesaikan di lokasi. Kalau tidak ke lokasi, dia tidak bisa. The task data must be collected on site. Jadi saat kita mengerjakan soal itu kan ada diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Misalnya ini, this also means that the picture or the task description must not be sufficient to successfully solve the task. Jadi begini, misalnya tugasnya mengukur apa ya, mengukur luas tembok karena kita mau mengecat tembok. Kita foto gambar temboknya, lalu jika harga per liter cat gitu ya, salah maaf. Jika harga per meter cat, jika harga per meter persegi maksudnya, jika harga per meter persegi cat adalah misalkan 80.000, maka berapa uang yang harus disiapkan untuk mengecat tembok? Iya, keseluruhan tembok ini. Titik itu ya. Nah, kalau itu soal matematika biasa kan biasanya sudah diketahui lebar tembok berapa, panjang tembok berapa, diketahuinya sudah ada. Tetapi kalau untuk soal outdoor, maka diketahuinya itu tidak semuanya dimunculkan. Gambar yang sudah kita sediakan tidak bisa, jangan sampai bisa membantu siswa untuk melakukan pengukuran. Ya, kalau itu terjadi, nanti siswa tidak perlu datang ke lokasi. Dia cukup lihat foto, lalu, oh oke, berarti lebarnya sekian, panjangnya sekian. Tidak perlu datang ke lokasi. Nah, soal yang baik berarti siswa perlu datang ke lokasi dan di sana siswa baru memperoleh data-data yang diperlukan. Begitu ya. Jadi tidak semua data sudah tersedia di foto, tidak tersedia di deskripsi. Oke, lalu aktivitasnya. The person who solve the task must be active and do something. Jadi saat di lokasi, ini nggak cuma ngitung. Kalau ngitung kan bisa di kelas. Jadi dia di lokasi karena memang harus melakukan sesuatu. Misalnya mengumpulkan benda, seperti yang kita lakukan kemarin. Misalnya mengukur, seperti kasus tembok tadi. Siswa harus mengukur panjangnya, apakah menggunakan meteran, atau menggunakan alat ukur yang lain. Gitu ya. Jadi harus melakukan sesuatu di lokasinya untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Multiple solution. The task should be solvable in different ways. Nah, mungkin jawabannya ya, tunggal gitu ya, tapi caranya kan bisa macam-macam. Urutannya nggak harus ngitung panjang dulu baru lebar, bisa lebar dulu baru panjang. Mungkin anak-anak mengukur panjangnya itu ada yang menggunakan meteran itu ya, roll meter. Mungkin ada anak-anak yang mengukur panjangnya tembok itu memanfaatkan keramik misalkan di temboknya, di lantainya itu ada keramiknya itu panjangnya 30 cm. Oh, ternyata ada 12 keramik, berarti panjang temboknya 12 kali 30, 360 meter. Jadi tas ini bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara, walaupun nanti jawabannya mengerucut gitu ya. Oke, lanjut adalah reality. The task should be application oriented, realistic, and not too contrived. Ya, tasnya sendiri adalah mengaplikasikan ya, mengaplikasikan ilmunya, ilmu matematikanya. Misalnya yang tembok tadi, soalnya tidak sekedar mencari luas tembok, tetapi untuk apa kita harus mencari luas tembok? Ya kita butuh luas tembok agar bisa memperkirakan berapa uang yang harus disiapkan untuk mengecat tadi kan, karena
Problemnya adalah kalau per meternya itu 80.000 gitu, berapa uang yang harus disiapkan. Jadi matematikanya di sini mengukur luas ya, geometrinya itu digunakan untuk memperkirakan berapa uang yang harus disiapkan, minimal uang yang harus disiapkan. Realistik ya. Dan not to contrive itu artinya tidak mengada-ada. Misalnya apa ya mengada-ada? Soal matematika yang mengada-ada. Ke supermarket eh, tiga tiga nanas dan 15 mangga itu ya, usahakan tidak terlalu mengada-ada, yang real, yang wajar. Soalnya wajar. Memang soal itu akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena salah satu tujuan menggunakan MCM task itu ke realistik matematik. Jadi masalah-masalah yang memang mungkin akan muncul di sehari-hari ya, tidak terlalu mengada-ada. Kemudian ada graduated hints. Ada petunjuk, minimal satu, at least one hint should be added to each task. Nah, bedanya dengan MCM at home yang kemarin, hint yang kemarin kan mungkin berupa data ya. Tapi hint yang baik adalah berupa mungkin petunjuk perintah ya, perintah. Misalkan yang tembok. Tembok hint-nya adalah tentukan luas tembok terlebih dahulu. Itu kan sebuah petunjuk ya. Oh, berarti kalau hint-nya adalah menentukan luas tembok, apa yang harus saya lakukan ya? Oh, tembok itu bentuknya persegi panjang. Luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti saya harus mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Begitu. Selanjutnya adalah tentang school mathematics and tax. The tax should have a clear relation to school mathematics, ya. Use the prepare tax or ya itu nanti bisa ya. Nah, untuk soal yang kita buat sendiri juga harus berhubungan dengan kurikulum matematikanya ya. Misalkan ini untuk soal luas itu kan untuk SD ya, mungkin kurang bisa untuk yang anak SMA. Jadi tugasnya sendiri harus sesuai dengan school mathematics, masih berhubungan ya. Walaupun soal luas itu bisa dikerjakan oleh anak SMA, tetapi kan kurang begitu relevan dengan kurikulum SMA. Jadi the task should also be assigned to a class level, untuk kelas tertentu. Nah, nanti adik-adik semua akan mendesain soal yang seperti ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Boleh langsung dipotong, lalu bertanya, boleh ya. Selanjutnya adalah solution format, format solusinya. Nah, kalau di MCM itu menawarkan beberapa format solusi. Mungkin berupa interval, ya, atau mungkin berupa bilangan yang eksak, ya, atau mungkin berupa multiple choice dan beberapa pilihan yang lain ya. Tapi yang sering digunakan adalah yang interval dan multiple choice biasanya. Nah, interval itu begini. Saat kita melakukan sebuah pengukuran tembok tadi, temboknya itu satu, dalam sebuah kelas ada 6 kelompok yang mengukur tembok itu mungkin memperoleh hasil yang berbeda-beda. Ada kelompok yang mendapatkan panjangnya itu 3,6 meter. Ada yang mendapatkan 3,5 meter, selisih 10 cm gitu ya. Ada yang mendapatkan 3,7 meter. Jadi setiap kelompok mungkin memperoleh hasil pengukuran yang berbeda-beda. Mungkin karena alatnya rusak atau alatnya ya tidak tahu ya. Tekniknya sudah benar tapi hasil pengukurannya tidak sama. Nah, karena hasil pengukuran yang tidak sama, walaupun caranya benar, ngitungnya benar, rumusnya benar, maka akan memperoleh
luas yang berbeda-beda ya. Nah, karena luasnya berbeda-beda, maka saat dikalikan ke harga per meter, mungkin juga mendapatkan hasil yang berbeda-beda juga. Ada yang butuh misalnya, ada yang butuh 1.500.000, ada yang butuh 1.600.000, ada yang butuh 1.400.000. Jadi ada perbedaan hasil karena di awal saat mengukur betulan mereka memperoleh ukuran yang berbeda-beda. Nah, sebagai guru kita kan tidak bisa menyalahkan, loh kok kamu ukurnya salah, karena memang mungkin alatnya yang bermasalah ya. Nah, untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, maka kita bisa memilih solusinya itu interval. Misalkan solusinya itu dari 1.400.000 sampai 1.700.000 misalnya. Jadi tidak fixnya, nanti anak-anak saat memasukkan angka di antara mereka itu ya, di antara 1,4 sampai 1,7 itu masih benar. Mungkin ada pula yang bentuknya itu exact number. Mungkin menghitung sesuatu bisa juga exact atau multiple choice. Nah, saat mendesain sebuah tas, untuk alatnya sebisa mungkin tidak membutuhkan alat khusus. Alat yang sering dipakai adalah penggaris. Itu kan masih umum ya, penggaris meteran. Baik meteran roll meter maupun meteran jahit. Mistar ya, itu yang paling sering dipakai ya. Misalkan alatnya membutuhkan klinometer, itu agak susah ya. Jadi kan kalau klinometer, bisa juga guru menulis alatnya adalah klinometer. Tetapi guru harus menyediakan klinometer agar anak bisa menggunakan. Ya, karena ini adalah real mathematics, mungkin anak-anak harus memecahkan masalahnya itu dengan alat seadanya, karena tidak semua, misalkan alat canggih seperti klinometer itu tersedia di pasaran, bisa dicari dengan mudah dan murah. Nah, lalu terakhir, saat membuat sebuah MCM task, ya, City Map task, guru harus memberikan contoh jawaban, bagaimana cara menjawab soal ini, gitu. Walaupun itu bukan satu-satunya cara menjawab, tetapi guru memberikan contoh jawaban, gitu ya. Bisa diberikan ke siswa saat siswa sudah selesai mengerjakan, bisa juga tidak diberikan ya, bisa juga tidak diberikan. Eh, ini tujuannya untuk dilihat guru lain, ya, dilihat guru lain yang ingin menggunakan tas yang sama. Misalkan saya membuat tas di mana kalau di Magelang itu Taman Kyai Langgeng. Saya membuat 5 tas. Sudah, untuk siswa saya sendiri. Nah, lalu ada guru lain yang di sana pengen menggunakan tas yang sama. Tapi sebelum dia menggunakan, kan dia perlu melihat apakah soalnya sudah sesuai, apakah contoh jawabannya sudah benar, dan lain-lain. Ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Begitu. Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke contohnya? Silahkan. Jadi harus jelas gambarnya. Oke. Lalu harus dikerjakannya itu harus datang. Jadi gambarnya jelas itu bukan berarti bisa dikerjakan dari rumah ya, tetapi jelas di mananya. Harus datang ke lokasi untuk mengerjakan. Di lokasi siswa harus melakukan aktivitas ya, mengukur, menghitung. Bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara ya. Soalnya tentang aplikasi matematika yang realistis, yang wajar, ada petunjuknya, gitu. Sesuai dengan kurikulum matematika sekolah di kelas tertentu, gitu kan. Format solusinya bisa bermacam-macam. Ada yang interval, ada yang exact number, ada yang pilihan, ya. Terus alatnya sebisa mungkin yang mudah dan murah diperoleh. Kemudian menyediakan
sampel solusi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Boleh? Oke, belum ya. Nah, ini perbedaan antara MCM dan MCM at home, gitu kan. Kalau yang kemarin kan kita yang kanan ya, MCM at home. Untuk MC at home, karena memang siswa itu tidak bisa datang ke lokasi, maka gambarnya ya agak menentang dari yang ini tadi ya, dari yang ini. Gambarnya kan tidak bisa memberikan petunjuk, tapi kalau yang at home memang kita harus memilih gambar yang memberikan petunjuk, misalkan harus melakukan pengukuran dan lain-lain. Jadi bedanya kalau MC at home itu harus bisa dikerjakan tanpa datang ke lokasi, tapi kalau MC at home gambarnya itu jangan sampai siswa bisa menyelesaikannya tanpa datang ke lokasi, harus datang ke lokasi, gitu ya. Terus yang kedua, yang at home itu semua keterangan, semua yang perlu diketahui sudah ada di soal. Jadi tidak perlu mencari informasi tambahan datang ke lokasi. Tapi kalau MCM yang sebenarnya memang siswa harus datang ke lokasi dan harus melakukan sesuatu gitu. Ini perbedaan mendasarnya ada di dua ini. Gambarnya dengan petunjuk, gambarnya tanpa petunjuk. Hanya petunjuk lokasi mungkin ya, tapi tidak bisa memberikan keterangan-keterangan yang lebih detail. Kalau yang ini bisa. Misalkan ini contoh yang at home ini berapakah tinggi patung misalnya ya. Kalau tinggi si orangnya ini adalah 1,7 misalkan 1,7 meter. Oh, 1,7. Ini kalau saya crop, saya taruh di sini ternyata 2 kali lipat. Oh, berarti kira-kira sampai kepala patung itu 3,4 meter, nah, misalkan seperti itu. Itu kalau MCM at home bisa diselesaikan tanpa datang, tapi kalau MCM yang asli, yang bukan at home, itu memang harus datang. Tanpa datang, dia tidak bisa mengerjakan soalnya. Oke? Nah, ini contoh soal yang pernah saya kembangkan di sebuah tempat di, ya tadi ya, saya terakhir itu di Kalimantan. Ada sebuah podium upacara gitu ya di lokasi ini. Jadi secara prinsip yang pertama jelas ya, karena podium ini hanya ada satu di sekolah tersebut. Jadi tidak mungkin ada siswa yang salah lokasi. Nah, yang salah lokasi misalkan kalau menggunakan sekolah adalah tembok sekolah. Itu kadang rawan karena biasanya tembok itu catnya sama semua ya. Di kelas A, kelas B, kelas C itu sama semua. Jadi agak lebih spesifik kalau itu pakai tembok atau menggunakan objek yang punya banyak kemiripan di tempat lain. Nah, kalau ini apa namanya, sebuah podium upacara hanya ada satu. Lalu soalnya adalah begini. Podium upacara SMP Negeri 2 Pelehari terletak di sebelah timur lapangan upacara. Ibu kepala sekolah bermaksud ingin mengganti warna keramik menjadi biru agar senada dengan warna cat tembok sekolah. Ini kan temboknya biru. Jika harga per meter persegi keramik ukuran 30 x 30 cm adalah 120.000, maka berapa uang yang harus disiapkan untuk membeli semua keramik yang diperlukan? Gitu. Di ini, kalau mau diganti jadi keramik biru, yang harganya adalah sekian, butuh berapa? Nah, dari soal ini kan kita nggak bisa menjawab. Karena untuk menjawab ini, kita perlu tahu berapa luas atau minimal ini ukurannya apa sih. Kalau dari sini kayaknya persegi panjang. Jangan-jangan bentuknya itu jajar genjang atau belah ketupat gitu. Nah, maka siswa perlu datang ke lokasi, ke sini. Gitu. Oh, bentuknya ternyata memang persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti saya harus tahu berapa luasnya gitu. Maka hint pertama, kalau seperti kemarin buka hint, tentukan ukuran podium. Oh, nah di sini saya tidak menyediakan
meteran panjang. Ya, saya hanya menyediakan mistar 30 cm. Nah, tetapi di hint kedua, saya juga menambahkan, gunakan ukuran keramik yang masih terpasang untuk membantumu. Nah, ternyata ini sudah ada ukuran keramik yang ukurannya itu 40 kali 40. Gitu kan. Maka kalau sudah tahu ininya 40 kali 40, bisa kita hitung aja ya, ada berapa, misalkan ke sana itu eh, berapa, misalkan 8 atau berapalah ya, ketemunya sekitar 689 cm untuk panjang. Keramiknya berapa kali lipat, nanti ada sisanya di kiri kanan ditambahkan 89. Lalu untuk lebar juga sama, 40 kali beberapa kali gitu ya, ditambahkan kiri kanan, ketemunya 385 cm. Itu ukuran saya, itu ukuran saya. Nah, setelah tahu ukuran bentuk dan ukurannya, maka saya bisa menghitung luasnya kan itu. Luasnya sekitar inilah 295 gitu. 295. Nah, di sini juga ada petunjuk lagi. Satu pak keramik, atau kalau kita ke toko bangunan, toko besi gitu ya. Kalau kita membeli keramik itu, kita memang belinya kan harganya itu per meter ya, per meter itu per pak gitu ya, per pak. Tetapi ternyata satu pak itu enggak 1 meter persegi pas gitu ya. Kecuali dia memang bisa dipaskan 40, misalkan ukurannya 20 kali 20 itu bisa 1 meter persegi pas. Tetapi ternyata kalau yang tidak 20-20 itu satu dus, satu pak itu isinya tidak pas 1 meter persegi ya. Beberapa, ada banyak macamnya. Misalkan kalau 30-30 itu isinya 11 buah. Kalau 40 kali 40 isinya berapa buah? Itu beda-beda. Nah, ada berapa buahnya sudah ada di hint-nya, karena kan tidak semua orang hafal ya. Satu dus itu berapa buah. Jadi untuk hint itu kita berikan mungkin ada petunjuk, ada perintah, atau ada pengetahuan umum yang tidak diketahui secara umum, itu boleh dimasukkan. Nah, ternyata kalau butuh 295, itu butuh berapa dus? Karena satu dusnya itu isinya 11, maka butuhnya 26, sekian dus ya, kalau dibulatkan menjadi 27 dus. Nah, karena per dusnya, per paknya itu 120.000, maka untuk beli keramiknya, untuk ini biaya untuk beli keramik saja ya, dibutuhkan sekitar 3.240.000. Nah, seperti itu. Nah, coba kita cek apakah soal ini sudah sesuai dengan kriteria gitu ya. Tadi yang pertama gambarnya sudah ya, gambarnya sudah jelas di mana. Yang kedua, siswa harus datang karena kalau datang nggak bisa. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga adalah siswa harus melakukan sesuatu, sesuatu di sini, yaitu mengukur ya. Siswa perlu mengukur berapakah ukuran ya panjang lebarnya si keramik, si podium. Apalagi tadi? Coba saya lupa. Multiple solution. Oke. Nah, misalkan caranya walaupun ini menggunakan keramik gitu kan. Tetapi mungkin ada yang pakai penggaris terus karena ada juga yang pakai penggaris ke sana, ke sana. Nah, bebas. Caranya bebas. Untuk mendapatkan berapakah panjangnya, berapakah lebarnya itu dibebaskan. Tidak hanya ini ya, solusinya bukan hanya ini, bisa bermacam-macam. Terus real. Nah, kan renovasi sesuatu bangunan itu memang hal yang bisa kita temui sehari-hari ya, bukan sesuatu yang mengada-ada. Oke, lalu apalagi ada hint-nya, ada contoh hint-nya, tadi ada 3, minimal 1, ini malah ada 3. Lalu School Mathematics ya, ini belum saya taks karena belum saya
masukkan ke portal ya. Pura-puranya begitu, belum saya masukkan ke portal. Lalu ini untuk kelas berapa ini? Kok saya lupa ya? Kelas 7 mungkin, kelas 7 SMP. Karena ini untuk guru-guru SMP. Lalu solution formatnya, nah saya menyadari bahwa panjang dan lebar podium itu mungkin tiap-tiap kelompok ini akan memperoleh hasil yang beda-beda. Saya dapatnya 689 dan 385 untuk lebar. Tetapi mungkin orang lain memperoleh hasil yang berbeda. Mungkin kurang dari 689 atau lebih. Yang lebar juga sama. Maka saya perlu membuat sebuah interval. Misalnya, panjang podiumnya itu minimal 680 gitu ya. Lebarnya, maksimalnya 690. Oh, lebih ya. 7 meter misalnya ya. Maka saya bisa membuat interval panjang, interval lebar, lalu kalau saya kalikan, saya punya interval luas. Jadi kalau nanti siswa memasukkan luas di interval ini masih dianggap benar. Gitu. Tools ini tidak perlu spesial tools, saya hanya menyediakan penggaris mistar 30 cm itu. Gunakan alat-alat yang tidak menyusahkan siswa dan tidak menyusahkan diri sendiri. Terus ini ada terakhir ada contoh jawaban, sample answer. Karena nanti pasti siswa yang memperoleh ini juga penasaran bagaimana sih cara mengerjakannya yang benar menurut Pak gurunya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, selanjutnya contoh lain. Ini masih di sekolah yang sama. Kalau yang pertama adalah foto podium di lapangan upacara, lalu di kalau masuk ke sekolahnya itu di belakang ada lapangan futsal, lapangan futsal. Nah, karena ini soalnya kebanyakan adalah soal ya kalau di MCM sebaiknya soalnya itu kan mengaplikasikan matematika, nanti lebih ke realistik matematik, maka kalau bisa buatlah konteksnya ya. Nah, konteksnya tadi kan yang pertama tadi sedang ada renovasi renovasi podium gitu. Lalu karena ada renovasi podium maka upacaranya dipindah di lokasi yang sekarang. Nah, SMP Negeri 2 Pelahari mempunyai sebuah lapangan sepak bola yang terletak di tengah sekolah. Lapangan tersebut dapat digunakan sebagai lapangan upacara apabila lapangan upacara utama direnovasi. Nah, karena direnovasi, maka ini akan digunakan. Nah, berapa maksimal banyak anak yang dapat termuat dalam lapangan upacara tersebut jika semua bagian lapangan digunakan seluruhnya dan jika semua siswa menghadap utara. Jadi utara itu yang sana ya, yang ini selatan, sana utara, ya, sana barat, sana timur gitu. Nah, gambar sudah jelas ya, hanya ada satu lapangan futsal di SMP Negeri 2 Pelahari, jadi tidak mungkin siswa itu mengukur lapangan yang lain. Lalu yang kedua, ini tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung menghitung karena ukurannya aja tidak tahu. Pertama ukuran tidak tahu ya. Maka siswa harus datang ke sini mengukur berapa sih panjang dan lebar lapangan ini. Nah, di lokasi ini untuk tools saya menyediakan meteran panjang sepanjang 5 meter. Ya kan kalau yang pertama tadi kan karena ada bantuan keramik maka saya bisa menambahkan gunakan keramik yang terpasang ini enggak ada. Jadi saya menyediakan meteran panjang yang 5 meteran itu ya nanti bisa disambung-sambung gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah mengetahui ukurannya kan siswa harus memperkirakan untuk berbaris itu butuh berapa space gitu ya. Nah, misalkan ada hint yang pertama, jarak antar kolom siswa adalah sepanjang setengah lengan lencang kanan siswa yang paling depan. Jadi antara siswa satu dan baris kolom satu dan kolom yang lain itu jaraknya adalah setengah
lengan lencang kanan. Gitu. Kalau antar kolomnya itu lencang depan gitu ya. Ya sama kayak kita baris berbaris biasa. Nah, maka siswa di sini harus mengukur karena eh, mereka pasti nggak tahu apa namanya jarak lencang kanan dan lencang depannya. Gitu. Nah, jadi ini contohnya tadi. Nah, ini guru mempraktekkan kalau lencang depan itu butuhnya berapa sentimeter. Di kesempatan yang lain ada foto yang berjajar gitu ya. Butuh berapa sentimeter untuk berjajar. Jadi siswa atau peserta itu harus mempraktekkan, mau nggak mau ya, berapa space yang dibutuhkan untuk baris berbaris. Nah, tuh, mana tadi? Nah, setelah tahu apa namanya ukurannya juga sudah tahu, panjang lapangannya sekian, jarak antar baris siswa sepanjang 65, jadi dalam satu kolom terdapat ya 65 sampai 80 ya, ini tergantung panjang apa namanya panjang siswanya. Karena ini saya buatnya interval ya, ini bisa 65. 65 itu kemarin saya manggil siswa untuk saya ukur, tapi karena saya tahu ini guru-gurunya tidak punya kesempatan manggil siswa, pasti mereka mengukur diri mereka sendiri. Jadi dari 65 sampai 80 ya, ini interval untuk satu depan belakang. Jadi ada 39 siswa yang bisa muat dari ujung utara sampai ujung selatan. Gitu. 39 ya. Aduh, yang lebar juga sama, tapi pakainya lencang kanan ya. Kalau samping-sampingan gitu, dari ujung barat sampai ujung timur bisa muat 26 siswa. Jadi kalau di total semua ada 1014 siswa yang bisa termuat dalam lapangan ini. Ini asumsinya ya, karena kalau realistik matematik itu kan terkait dengan pemodelan, maka ini saya juga dengan asumsi tidak ada jarak antar kelas, jadi hanya siswa dikumpulkan gitu aja, tidak dipisah antar kelas. Tentu kalau ini mau lebih spesifik ya nanti ada jarak antar kelas. Satu kelas 3 ini dan lain-lain. Ini tidak saya gunakan ya. Saya meminimalisir salah bukan. Saya memaksimalkan asumsi yang bisa saya buat. Ya. Walaupun semakin banyak asumsi semakin tidak akurat, tapi karena ini ini adalah pengalaman pertama bagi guru, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita cek lagi untuk kelengkapan soalnya. Gambar sudah ada, jelas ya. Dari gambar tidak bisa menentukan ukuran, jadi memang harus datang ke lokasi. Lalu siswa di sini melakukan pengukuran, praktek langsung, ya. Terus apalagi selalu lupa. Multiple solution, ya, real karena memang tidak mengada-ada kalau yang lapangannya direnovasi kan memang bisa pindah, ya. Lalu ada hint-nya, petunjuknya. Oke, ini masih terkait dengan luas. Oke, berarti masih terkait dengan kurikulum matematika SMP masih bisa. Format solusinya saya masih pakai interval karena setiap kelompok pasti memperoleh uh, lebar setengah lengan lencang kanan dan lencang depan yang berbeda-beda. Tools-nya ini saya hanya menyediakan roll meter. Lalu saya tadi juga sudah ada uh, apa namanya sample solution. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, belum ya. Nah sekarang, oh iya, sebelum ke sini. Nah setelah sudah punya draft, ini kan baru draft ya. Ini kan baru draft. Setelah draftnya sudah ada,
Maka selanjutnya draft ini akan saya upload ke portal, ke MedCityMap saya. Saya tunjukkan dulu sebentar ya. Mana tadi? Trail. Oh, bukan. Tadi yang mana tadi? Nah, ini. Setelah soalnya jadi, maka akan saya upload ke akun saya. Sama seperti yang di Jujiwa kemarin, kalau sudah siap bisa kita upload. Nah, ini tagnya tentang geometri, tentang luasan, ya, segi 4, proportion mungkin bisa masuk, gitu ya. Ada tagnya. Nah, bentuk jawabannya adalah interval, gitu kan. Ini hijau ini berarti kalau jawabannya, tadi kan jawabannya sekitar 3240 ya, maka kalau siswa menjawab dari 3120 sampai 336 itu masih dianggap benar, karena mungkin ada perbedaan ukuran. Nah, kalau mendekati ya, ya nanti ada skornya sendiri. Misalkan kalau hijau itu skornya 100, kalau kuning 80 itu. Jadi walaupun menjawabnya itu 3 juta, ya gak jauh ya, tapi ya mending daripada jawabnya itu 750.000. Berarti ada apresiasi bagi siswa yang menjawab mendekati benar. Itu setelah kita masuk ke portalnya, kita bisa membuatnya. Kayak gini. Masukkan petunjuk itu. Nah, udah gitu, cukup ya. Jadi siswa akan melihat ini, ada deskripsi, oke, dan seterusnya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi di Untidar itu. Nah, kemarin saya meminta tolong Bu Fadila dan Bu Arifta untuk mengambil foto beberapa lokasi di Untidar yang punya potensi untuk dijadikan objek MCM. Ya, saya nggak tahu ini gedung apa. Ada gedung, ada gedung, ada gedung. Well, ini di depan mungkin ya, saya nggak tahu juga. Ada yang dari Untidar, ada yang tahu ini gedung apa? Yang itu perpustakaan, Pak. Oh, ini perpus. Oke, Nggih. kalau ini apa Bu? Pos Satpam atau oh, bukan? Itu kayak UKS gitu. UKS. Oke, Iya. oke. Ini ada perpus, ada UKS. Kalau ini di depan Iya, itu gerbang utama kami. bank utama. Iya. Oke, lalu ada sebuah gazebo ini, nggak tahu di mana juga. Ada gazebo. Mungkin ada banyak yang seperti ini, Fadilah, di Untidar. Ada, Pak. Ada, oke. Nggih. Lalu ada, saya yakin ini hanya ada satu di Untidar ya. Iya, Ya, itu gedung sebelahnya adalah gedung. rektorat. Oke, lalu ada Nggih. gedung ini, maaf, ini gedung apa? Rektorat Bu ya? Yang Bukan, itu multimedia. multimedia. Oke, FKIP berarti ya Bu ya? Atau Bukan, itu multimedianya universitas. universitas? Ya. Nggih. Oke, lalu di sini ini ada gedung apa lagi Bu? Ini Itu gedung Fakultas Teknik. gedung Fakultas Teknik. Lalu kalau ini ada pintu, pintu apa? Nah, itu pintu mana Nah, saya mah? itu. Nah, terus ini ada sebuah ruangan ya, ada sebuah ruangan. Ruangan mana Bu ini? Itu di ruangannya kepegawaian. Kepegawaian. Nah, oke. Ya. Nah, misalkan kita akan memilih gambar-gambar yang sudah ada di sini, apakah adik-adik tahu mana gambar yang memenuhi kriteria gitu ya? Tadi kan harus jelas apa sih objeknya gitu kan? Yang mana? Misalkan gambar ini, apakah ini sudah cukup jelas untuk dijadikan gambar yang kita yang kita pilih? Jika belum, kenapa? Jika sudah, kenapa?
Oke, silahkan. Boleh? Silakan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Di antara ini semua, mana yang bisa atau mana yang belum bisa? Halo, halo? Yang bisa, Halo mahasiswa. Halo, tadi ada suara? yang bisa yang tulisan untidar, Pak. Untidar. Kalau Mhm. karena kalau dihitung itu kalau misalnya dicari misalnya luas dari kotaknya itu masih bisa. Tapi Ya. kalau untuk yang gedung kanu perpus sama UKS, kalau UKS mungkin dari jendela-jendelanya, tapi kalau yang perpus saya rasa terlalu besar. Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Lintang. Oke. Mbak Lintang dari Untidar atau dari STKIP? Dari untidar, Pak. Untidar, oke. Terima kasih. Nah, yang lainnya silakan. Menurut Mbak Lintang, dari 3 foto ini, hanya yang di gerbang utama yang Untidar yang bisa dijadikan objek foto saat kita membuat MCM task. Kalau yang lainnya silakan. Halo. Ini ada 97 mahasiswa. Halo, halo. Silakan. Pak Bungkus, kalau saya mau tanya boleh nggak? Boleh, Bu. Silakan. Oke. Kan kalau di gedung yang tengah yang punya UKS itu kan sebelahnya ada gedung kecil dan di situ ada tanaman yang menjuntai ke bawah itu. Apakah itu bisa dibuat satu permasalahan misalkan eee, untuk sekian misalkan untuk 1 hari pertambahan panjangnya itu sekian mili begitu. Jadi nantinya butuh berapa lama untuk memotongnya atau butuh berapa lama untuk menutupi sampai ke bawah? Apakah bisa seperti itu, Pak? Yang menjutai, oh yang ini ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, 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 Tapi oke. mungkin gambarnya harusnya agak geser begitu ya? Ya. Nah, nah, oke. Jadi misalkan begini, untuk pemilihan foto sendiri, jadi yang dijawab Mbak Lintang tadi benar ya, untuk 3 foto ini hanya satu gambar, yaitu gambar untidar yang bisa masuk ya, maksudnya kalau kalau kita upload ya semuanya bisa kita upload, tapi kalau bisa kan kita mengupload sesuatu yang benar. Semuanya bisa kita upload, tapi kalau bisa kita mengupload gambar itu sebenarnya bukan yang bisa diukur, tetapi gambar yang lebih fokus, gambar objek mana yang akan kita pilih. Jadi misalkan kalau kita pilih yang paling kanan, ini kan untidarnya itu jelas ya. Oh, paling ya ini yang kita objeknya, nggak mungkin yang objeknya adalah tiang listriknya. Tapi untuk gambar yang 1 dan 2, dalam dalam satu layar itu ada banyak sekali objek. Saat melihat foto ini, oh ini terus kita fokus yang mana itu ya. Jadi kalau bisa gambarnya itu fokus ke sebuah objek yang menonjol. Karena memang itu yang akan kita cari, yang akan kita apa-apakan gitu ya. Nah, kalau memang fokusnya adalah tanaman yang menjuntai, jadi gambarnya mungkin bisa lebih fokus ke tanamannya, Ibu. Nah, dan dipastikan bahwa tanaman ini memang hanya ditemukan di sini. Kalau terlalu fokus di sini, ternyata tanamannya itu ada di banyak gedung gitu. Nanti kan mungkin ada yang mengerjakan soal yang di sini, ada yang di tempat lain gitu. Nah, misalnya soalnya konteksnya seperti tadi, apa tadi Bu? Misalkan dalam 1 hari itu pertambahan Mhm, panjangnya sekian mili begitu. Nah, mhm. tadi kan kalau Pak Bungkus kan ngendikan bahwa, eee, kalau permasalahan matematika itu jangan mengada-ada gitu loh ya. Iya, Apakah hal yang seperti itu bisa dikatakan yang mengada-ada atau tidak? Jadi
harapan saya mahasiswa nantinya ketika menyusun soal sendiri itu bukan soal yang mengada-ada Ya. begitu. Nah, berarti kan memang ada kebutuhan. Ini dipotong, itu kan berarti tidak mengada-ada. Ini dipotong. Eh, tetapi kita bisa memperkirakan ya, misalnya saat ini eh ini kursor saya kelihatan nggak ya, Bu? Kursor saya kelihatan ya? Kursor. Kelihatan. Nah, misalnya ini kan panjangnya bervariasi ya. Misalnya semua panjangnya seragam. Baru sampai di sini kan, sampai di sini nih. Nah, terus kita akan memanggil tukang potong tanaman, ya. Kita akan memanggil tukang potong tanaman saat tanamannya itu sudah menyentuh lantai bawah, gitu kan. Nah, kita kan nggak bisa sembarangan manggil tukang potong seenaknya, apalagi di sebuah lembaga gitu kan. Kita harus tahu misalkan ini anggaran tukang potong bulan depan ada atau enggak, itu kan tidak mengada-ada. Nah, berarti kan kita harus tahu kapan sih kita akan memanggil tukang potong. Nah, misalnya untuk apa? Untuk mengetahui tadi misalkan dalam satu hari ya. Dalam satu hari itu pertambahan panjangnya itu 2 cm misalnya, 2 cm. Berarti kita harus manggil tukang potongnya itu kapan lagi gitu kan. Berarti kan persoalan matematikanya sebetulnya bukan kapan manggil tukang potongnya. Persoalan matematikanya itu berapa sih tinggi ininya sebetulnya ya, tinggi si temboknya. Begitu temboknya ketahuan 2 meter gitu ya. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Kalau satu hari 2 cm, berarti butuh berapa hari? 200 bagi 2, 100 hari gitu ya. Berarti 100 hari itu kita harus memanggil tukang potong rambut, potong tanamannya. Berarti untuk 100 hari kita manggil tukang potong tanaman untuk memotong ini itu ya tidak terlalu mengada-ada. Masih bisa Ibu, masih bisa, tapi fotonya kurang kurang fokus gitu. Nah, untuk yang pertama yang di sini misalkan kita memang fokus ke sebuah gedungnya. Nah, ini kan kita jadi nggak tahu ini mau apa yang mau diukur ya, apakah tinggi gedung ataukah yang lainnya. Misalkan kita hanya fokus ke bagian dalam gedungnya atau bagian luar gedungnya, ini bisa lebih mendekat nanti misalkan ada kelihatan tulisan perpusnya, oh ini suatu bagian di perpus atau suatu tempat yang lebih spesifik, ini kalau ini terlalu lebar. Begitu Ibu. Oke. Nah, lanjut kita ke foto lagi. Dari 1, 2, 3, kira-kira mana yang bisa kita pilih? Belum sampai soalnya ya, baru kira-kira gambar yang bisa kita pilih yang mana? Apakah 1, apakah 2, apakah 3? Atau malah 1, 2, 3? Halo? Halo, silakan. Ini mahasiswa sedang posisinya di mana ya? Di kampus kah? Atau di kos kah? Mbak Sania di mana? Oh, tidak ada suaranya semua. Halo, halo. Oke, silakan adik-adik. Nggak apa ini, nggak ada benar salahnya, ini kan masih diskusi. Silakan. Halo? Gambar 1 dan 2, Pak.
Gambar 1 dan 2. Oh, oke, Mbak Lintang lagi. Kenapa Mbak Lintang? Kan tadi di penjelasan awal itu harus jelas mana yang jadi objeknya. Nah, gambar satu ini kan di gazebo. Gazebo itu kan jelas Iya. gambarnya itu bahwa modusnya gazebo. Terus kalau yang kedua ini kan apa namanya itu dari tugunya itu gitu. Kalau Oke. yang ketiga itu mungkin yang tadi itu terlalu apa namanya banyak banyak yang ininya bentuk-bentuknya gitu. Ya, nggak terlalu banyak objek jadi kurang fokus gitu ya. Nah, Iya. oke. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Nah, oke, benar gambar 1 fokusnya ke gazebo. Jadi saat siswa mendapatkan gambar ini, oh ini pasti nanti tentang gazebo yang ditanyakan. Untuk yang nomor 2 juga fokus karena ini gambarnya unik, hanya ada 1 di Untidar. Oh ya, ini pasti objeknya ini ya. Objeknya bukan pohon di sebelah, bukan pohon di sebelah patung gitu ya. Yang ketiga, ya memang hanya ada 1 gedung, tapi ini kurang fokus ya. Walaupun tidak apa-apa memilih gambar nomor 3. Bukan berarti salah ya, tapi tidak apa-apa. Misalkan memang terpaksanya, memang objeknya ini gedung ini, boleh-boleh saja ya, tapi memang kurang begitu fokus gitu. Tapi tetap masih boleh. Jadi apapun gambar yang kita ambil sebetulnya boleh. Cuma lebih baik kita menggunakan gambar yang membantu siswa. Ini sebenarnya kita mau mengotak-atik objek yang mana. Gitu. Oke. Terus yang ini belum sampai ke soalnya mau diapakan gitu ya. Terus, nah, oke. 1, 2, 3. Gambar mana yang representatif untuk dijadikan gambar untuk MCM? Yang 1, tadi ini gedung Fakultas Teknik. Yang 2, pintu. Terus yang ketiga, ya sebuah ruangan. Oke, silakan. Oke, tidak perlu malu-malu, silakan dibuka mikrofonnya terus ikut berdiskusi. Izin masuk, Bapak. Silakan. Saya izin menjawab yang gambar 2, Pak. Gambar berapa Mbak tadi? Yang Keputus? kedua. Yang kedua, oke. Karena itu objeknya itu terfokus pada pintu seperti itu, Pak. Kalau yang ke-1 itu masih kayak general gitu, Pak. Gedungnya ada banyak, itu ada gedung parkir juga gitu kalau menurut saya. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Kalau yang ketiga gimana? Bisa, Pak. Gimana, Pak? Gimana? Bisa atau enggak? Izin Mas, Pak, nomor 3 bisa, Pak. Karena itu kan salah satu dari jendela, Pak. Salah satu dari jendela. Oh, maksudnya fokus ke jendelanya gitu ya? Ya. Oke. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi yang berpendapat, boleh? Sama Pak, 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Nah, 1 itu kurang bisa sepertinya. Karena kalau misalnya itu kan di gedung teknik, nah itu kalau misalnya fokusnya ke bagian yang oranye itu siswa juga kurang bisa akses. torennya mana ya, Mbak? Ada torennya ya? Saya nggak lihat toren. Oranye yang bagian warna orange. Oren, oke. Ya. Saya tadi dengarnya toren, tempat air. Oke, terima kasih Mbak. Siswa juga kurang bisa jangkau. Oke. Nah, oke, 2 karena memang fokus ke pintu ya. Terus 3 ini bisa fokus ke jendela. Oke. 1 kurang bisa fokus karena ada banyak sekali objek di sini yang kurang jelas ini
Ya kalau lokasinya jelas ya, ini pasti hanya ada satu di Untidar, tapi kurang begitu fokus ini sedang mau yang diteliti itu objek yang mana. Nah, tapi tetap ya boleh kita bisa mengupload ini saat digambar itu boleh. Ya, tapi cuma itu ya membingungkan siswa. Nah, oke. Kita kupas satu-satu ya. Nomor satu itu memang terlalu banyak objek. Tetapi di sini ada potensi objek yang bisa kita apa ya, kita buat untuk jadi soal. Misalkan tentang benda miring. Jadi fokusnya ke jalan yang miring ini. Contohnya ini cuma potensi aja. Apakah bisa dikerjakan atau tidak ya belum tahu ya. Tapi potensinya ada. Lalu kalau yang kedua, ini fokusnya malah terlalu fokus ya. Ini fokus bagus kalau ini adalah satu-satunya pintu yang bentuknya seperti ini di Untidar. Menjadi membingungkan kalau pintunya kayak gini itu ada banyak. Misalkan kalau di sebelahnya ada keterangan yang lain bisa ditampilkan ya. Ada ruangan apa, jadi bisa langsung, oh ini pintu di sana ini. Kalau dari gambarnya. Walaupun nanti juga terbantu oleh GPS, gitu ya. Tapi kalau saat kita mengambil gambar, usahakan ya gambarnya memang unik. Gambarnya unik. Tidak ada di tempat lainnya. Sesuai ada keterangannya ya. Keterangan di sini, misalkan ini ruang 3C. Wah, 3C itu di gedung apa. Nah, sebenarnya ruangan ini juga tidak terlalu unik ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada banyak ruangan seperti ini. Tapi karena ini ada loket-loket, ini mungkin loket ini ya Bu ya. Bukan loket. Bukan Pak, itu hanya jendela, Oh, pintu jadi, masuknya ada di sebelahnya begitu. tapi cuma ada satu juga di Untidar ya Bu. Cuman ada Oh satu. iya sudah. Saya kira Hmm. ini ruangan yang sangat umum. Kalau ini memang unik, ini bisa ya. Atau ini adalah loket-loket. Oh ini loket-loket berarti hanya ada di satu ruangan. Nah, oke. Nah, sekarang tentang pemilihan lokasi atau pemilihan objek. Sebisa mungkin hindari objek bergerak. Mobil misalnya. Atau kuda, nggak bisa ya. Objeknya diam. Jadi saat kita ngambil foto objek yang masih di sana, saat kita membuat soal objeknya belum pindah, lalu saat siswa mengerjakan kembali ke sana itu objeknya masih di situ. Gitu ya. Nah, yang pohon tadi Bu itu agak riskan. Karena saat kita membuat soal, kita mengupload soal, kita distribusikan ke anak. Lalu saat anak mengukur, mungkin si sulurnya tadi sudah menambah berapa senti dari saat kita di awal itu ya. Dan itu agak susah kalau ada orang lain ikut menggunakan. Karena saat orang lain menggunakan nanti pasti mendapatkan panjang sulur yang berbeda. Jadi sebisa mungkin kita memilih objek yang permanen. Kalau tinggi pohon itu masih bisa lah ya, tinggi pohon kelapa itu masih bisa. Tiang bendera masih bisa. Jadi tidak mudah untuk dipindahkan. Pak Bungkus, mohon maaf menyelam. Ya. Kalau semisal itu yang di bagian di gambar yang banyak jendelanya itu, di situ sebenarnya ada kayak tempat diskusi biasa untuk mahasiswa begitu berkumpul. Ada meja dan kursi itu nampak di pojokan ada Oh meja dan ya, kursi berwarna coklat. Nah, apakah itu termasuk benda-benda yang riskan untuk dipakai sebagai objek? Atau masih bisa lah? masih bisa. Tergantung pertanyaannya. Misalkan ruangan ini akan kita penuhi dengan meja dan kursi untuk diskusi. Maka ada berapa mahasiswa yang bisa kita masukkan ke sini? Kan gitu. Jadi meja dan kursinya ini sebagai alat bantu. Alat bantu untuk memperkirakan, oh ternyata untuk satu paket itu, misalkan ada satu meja, lalu ada 4 kursi gitu ya, ada satu meja 4 kursi kan satu paket untuk diskusi. Itu bisa muat 8 mahasiswa. Berarti satu paketnya kan butuh space tertentu. Kita bisa mengukur satu space-nya berapa, lalu kita bisa mengukur luas total
lantainya berapa. Akhirnya kita bisa menemukan, oh kalau dalam satu waktu ini penuh mahasiswa, maka bisa menampung 8 kali, misalkan ada 8 paket, 8 kali 8, 64 mahasiswa berdiskusi bersama-sama pada satu waktu. Gitu. Nah, ini bisa diaplikasikan juga misalkan untuk kelas lainnya, untuk ruang lainnya, untuk kantin, dan macam-macam. Ini kan prinsipnya sama dengan yang tadi, Bu. Yang lapangan futsal yang akan kita gunakan untuk upacara. Berarti kan harus tahu luas lapangannya dulu, lalu satu paket atau space untuk per orangnya itu butuh berapa. Itu kan nanti bisa dihitung. Gitu. Oke? Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Bungkus. Sama-sama Ibu. Yang lainnya ada yang mau tanya? Boleh silakan. Oke, belum ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke draft ya. Sebuah draft yang karena baru draft ini tentu belum selesai. Ya. Mari kita diskusikan dari draft ini apakah yang perlu ditambah, adakah yang perlu ditambahkan atau malah keterangannya berlebihan gitu ya. Renovasi gazebo. Jadi salah satu foto yang kita diskusikan tadi saya pilih di sini yaitu tentang di gazebo. Ini draft yang sudah dibikin oleh Bu Fadila dan tim ya untuk kita diskusikan di kuliah kita hari ini. Sebuah gazebo yang berada di depan fakultas ya di FKIP untuk bagian alas yang terbuat dari kayu akan diganti menjadi keramik dengan warna biru ya, sama kayak tadi hampir mirip ya, dengan warna cat FKIP. Jika harga per meter persegi keramik ukuran 40-40 adalah sekian, maka berapa uang yang harus disiapkan untuk membeli semua keramik? Gitu ya. Hint pertama, ukuran podiumnya, lalu atau alas ininya ya. Lalu satu pak keramik ukuran 40-40 itu berisi 6 buah. Nah, lalu ada sampel answer-nya. Oke, silakan dicermati dulu. Lalu apakah ini soalnya sudah sesuai tadi ya? Gambarnya jelas. Oh, jelas gambar sudah kita jelaskan jelas ya. Lalu apa tadi? Apakah siswa harus datang ke lokasi itu? Lalu aktivitasnya apakah ada aktivitas pengukuran? Oke. Apakah bisa dikerjakan dengan berbagai cara dan seterusnya. Apalagi tadi ya petunjuknya, terus apakah ada contoh jawaban, terus ini apakah sesuai dengan kurikulum sekolah, apalagi untuk jawabannya apa ya enaknya, apakah eksak ataukah multiple apa namanya, multiple answer itu silakan. Halo, halo. Apakah ini tentang problem solving, ya, aplikasi matematika? Ayo, silakan. Halo, halo. Ada komentar tentang soal ini? Komentar itu tidak harus komentar jahat loh ya, komentar baik juga boleh. Silakan dikomentari apakah sudah sesuai ataukah belum sesuai. Kalau tidak ada komentar kan saya jadi tidak tahu. Jangan-jangan ini belum sesuai. Saya juga tidak tahu, jangan-jangan ini sudah sesuai atau enggak. Silakan.
Atau soalnya kurang menantang? Ini nggak ada integralnya, Mas. Nggak ada integralnya. Nggak ada trigonometrinya. Ya, kita pilih soal yang simpel dulu ya. Nanti kalau sudah expert kita adik-adik bisa mengembangkan soal yang lebih advance. Oke, silahkan. Ada? Oke, belum ada. Kalau Bu Fadila bagaimana, Ibu? Kalau menurut saya terkait dengan soal ini sebenarnya sudah bagus, Pak. Namun kalau mau diubah ke keramik begitu ya. Iya, Nampaknya kok kurang kontekstual karena di situ ada pondasi-pondasi nampaknya kalau mengganti itu harus semuanya begitu loh. Menurut saya agak kurang kontekstual tapi sudah bagus sih, Pak. Hanya iya. saja memang kurang kontekstual begitu. Oke, berarti sudah di jalur yang benar, tapi mungkin perlu ada penyesuaian gitu ya, Bu ya. Jadi misalnya ini, misalkan kita ingin memperbaikinya itu, tapi tidak radikal. Maksudnya ini kan bangunannya sudah ada, tapi tetap kita ingin menggunakan konteks yang sama. Misalnya, ini cuma misalnya ya, eh, melapisi apa namanya ini, melapisi melapisi apa melapisi alasnya dengan karpet misalnya, ini cuma contoh aja kok. Melapisi alasnya dengan karpet. Karpet berapa panjang karpet yang diperlukan? Berarti kan kalau beli karpet kan dengan saya berlebihan itu ya. Ini akan mau dilapisi karpet-karpet ya, karpet-karpet yang bagus itu ya. Maka berapa sih karpet yang diperlukan? Jadi kan di sini nanti bisa diganti misalnya bukan menjadi keramik tapi dilapisi karpet. Karpetnya ukurannya per meternya misalkan per meternya ukurannya berapa ya kalau karpet sekarang? Karpet yang bagus berapa? Ada yang ngekos di sini. Kan karpet itu gulungan itu kan. Kan digulung itu. Panjangnya sekitar lebarnya 120, panjangnya kan bisa bisa di ini ya, bisa di request gitu. Misalnya per meternya adalah 20.000. Saya sudah lama sekali nggak beli karpet. Maka berapa uang yang diperlukan untuk eh, diperlukan untuk melapisi karpet yang di bawah, misalkan contohnya kayak gitu. Atau beda lagi konteksnya, ini akan kita akan kita kasih itu loh, kerai, biar kalau hujan itu tidak tidak biar tidak terkena air. Kalau bahasa Jogja ketampon, nggak tahu kalau bahasa Magelang. Nah, kerainya itu kan ada harganya. Kalau untuk kerai dengan panjang sekian, lebar sekian, itu harganya berapa. Jadi kan siswa datang ke sini harus mengukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kerai bambu itu loh. Adik-adik tahu kerai bambu? Nah, itu ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Berarti butuh berapa kerai. Kalau yang sebelah kiri mungkin kerainya tidak sepanjang yang depan. Kalau yang depan kerainya kan butuhnya segini. Tapi bahaya juga ya kok ada tempat tertutup. Ya misalkan itu cuma contoh ya, dikasih kerai yang kiri kanannya aja atau yang belakangnya. Oke? Jadi sudah di track yang benar, mungkin ada penyesuaian. Bukan mengganti keramik, tetapi bisa ditambahi kerai. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, gitu ya, dan di sebelah belakang mungkin, atau di sebelah depan. Atau mungkin barat, ditambahkan kerai untuk bagian barat. Biasanya kan kalau cahaya dari barat itu agak panas gitu ya. Ini baratnya itu di sebelah kanan, maka bisa tambahkan kerai. Ukurnya sini, 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 terus beli kerainya.
Begitu. Oke? Nah, coba kita lihat draft yang selanjutnya. Loh, nggak bisa. Oke. Maaf, ini saya belum sempat ngasih judulnya ya. Ini draft yang sudah disiapkan oleh tim tentang si burung ya. Sebuah patung burung berada di atas gabungan dari limas dan kubus yang terbuat dari batu. Jika diketahui panjang sisi kubus 12 meter, apabila tinggi limas adalah 9 meter, hitunglah gabungan luas permukaan dari kedua kubus tersebut jika panjang alas limas sama dengan panjang sisi kubus. Oke. Silakan dicermati dulu. Apakah ini draft soal yang ini perlu penyesuaian atau sudah oke? Kalau perlu, apa sih yang perlu kita ubah gitu ya? Ingat yang pertama tentang gambar, tentang deskripsi soal ya. Jadi siswa harus datang ke sana atau tidak ya. Terus ada petunjuknya atau tidak, contoh jawabannya ada atau enggak, format jawabannya seperti apa, bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara atau bagaimana. Apakah ini soalnya itu aplikatif ya, ataukah ini mengada-ada? Oke, silahkan. Apakah umum kalau kita menghitung luas permukaan sebuah bangunan? Halo? Izin masuk, Pak. Silahkan, Mbak Lintang. Kalau menurut saya perlu penyesuaian karena di sini kan sudah diketahui panjang sisi kubusnya, kemudian limasnya juga. Jadi membuat siswa itu nggak perlu ke sana untuk menyelesaikannya gitu. Oke. Poin pertama tentang deskripsi soal ya, Mbak ya. Karena di situ sudah ada diketahui, jadi membuat siswa, lah ngapain saya ke sana kalau semua ukurannya sudah diketahui, gitu ya. Jadi ini mendingan dihilangkan ya ukurannya. Begitu Mbak Lintang. Iya, Pak. Oke. Masuk ya, berarti ya. Kalau sudah ada ukurannya kan berarti kita nggak harus ke sana. Gambarnya juga sepertinya juga sudah oke gitu ya. Oke, ada lagi Mbak? Silahkan atau yang lainnya boleh silahkan. Ukurannya dihilangkan agar siswa ke sana ngukur sendiri. Halo, halo. Yang lainnya boleh? Selain apa? Selain ukurannya, apa yang bisa kita apa ya? Kita perbaiki dari draft yang sudah ada. Halo, halo. Silakan, nggak usah malu-malu. Halo. Jangan-jangan di chat. Enggak juga. Di chat juga tidak ada yang nge-chat.
Nah, itu Pak, terkait limas itu, Mm-mm. saya Ya, Ibu. yang belum menemukan limasnya di mana mungkin eh, karena itu nampaknya yang di bawah kaki burungnya itu mau dibilang limas juga konstruksinya Bukan. juga belum. Iya, Iya, nah itu nampaknya kayak juga kayak perlu Prisma, diperbaiki. ya Prisma juga bukan ya Bu ya, karena agak Iya, miring gitu kan. Kalau Prisma itu kan lurus iya, ya. Itu lebih kayak joglo iya, gitu ya. Kayak bangunan iya. yang mirip joglo. Ya, terus oke, terima kasih Bu Fadila. Yang lainnya silakan, apa lagi yang bisa kita perbaiki? Kan draft itu berbentuk apapun lebih baik daripada tidak ada draft. Begitu draft ada, kita bisa, oh apa sih yang perlu direvisi? Oh tadi nggak perlu ada ukurannya, gitu kan? Apalagi gitu. Izin masuk, Pak. Silahkan Mas, siapa ini? Bertanya. Silahkan Mas. Itu kan yang menghitung gabungan luas permukaan Hmm? dari kedua bangun. Ya, Nah, itu kalau di jawaban kan sisi alas dari limas itu kan eh, ikut dihitung ya, Pak. Nah, kalau kita lihat secara sekilas itu kan eh, itu sisi maksudnya sisi alas itu dihitung nggak ya, Pak? Sisi alas oh limas iya iya. gitu, Pak. Ya, ya kalau pertanyaannya ini hanya luas gabungan, ya dihitung. Nah, sebetulnya malah saya fokusnya adalah tentang pertanyaannya. Pertanyaannya itu menghitung luas gabungan. Nah, ini tujuannya apa? Kita menghitung luas gabungan. Karena kan konteksnya jadi kurang begitu jelas. Misalnya, itu mau kita kasih, eh, ini cuma sepintas ya. Misalnya, kita mau mengecat, misalkan paling gampang ya dicat ulang lah itu. Kita mau mengecat ulang. Bagian yang bawah itu catnya abu-abu, bagian atas catnya hijau, kan gitu. Karena ini konteksnya mengecat, kita jadi tahu apakah dibutuhkan mencari luas yang bawah atau yang atas juga diperlukan. Nah, itu kan ada. Begitu konteksnya tidak ada, karena itu cuma membangun dua gabungan, gabungan dua bangun, dihitung nggak ya, dihitung nggak ya. Nah, tapi begitu kita berikan konteks real, kita jadi tahu, oh ternyata kalau ngecat ngapain yang bawah dicat. Yang bawah nggak usah, karena yang diperlukan hanya yang pinggir-pinggirnya, selimutnya, gitu kan. Terus untuk yang atasnya, karena mau dicat, kita bisa mempartisinya menjadi bangun-bangun yang lebih sederhana. Ini limas bukan, prisma juga bukan. Menjadi susah saat kita mau menghitung misalnya volume, tetapi karena ini konteksnya mau dicat, cat itu hanya butuh luas permukaan, maka kita bisa partisi menjadi bangun-bangun yang lebih sederhana. Ada segi empat, atau ada trapesium, kalau ada trapesium, begitu. Jadi misalkan mau dicat, eh, yang lebih baru gitu ya, lebih baru. Yang bawah catnya abu-abu, oke. Yang atas catnya hijau. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kalau mau dicat? Nah, misalkan yang depan ini ada plakat, tentu plakatnya itu nggak ikut dicat ya. Plakatnya nggak ikut dicat. Ternyata nanti harus ngitung luas yang besar, kurangi luas di dalam. Yang samping kiri samping kanan apakah ada plakat juga? Kan tidak, atau tidak tahu saya ya. Tidak tahu gitu. Oke. Ada pertanyaan?
Oke. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan matematika ya. Pertanyaannya itu yang diharapkan adalah pertanyaan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan matematika. Jadi bukan mencari luas permukaannya, tetapi bagaimana luas permukaan bisa membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Gitu. Jadi misalnya ditanyakan tadi biaya cat. Kalau ngitung catnya kan sudah ini biaya buruh cat. Yang apa namanya yang ngecat itu loh. Yang ngecat itu hitungannya dia mungkin ini catnya buruh catnya per meter ya mungkin aja kan. Itu per meter biaya ngecatnya adalah 30.000 misalnya. Berarti berapa yang perlu dipersiapkan untuk bayari si apa namanya si buruh catnya tadi. Gitu. Oke. Jadi matematikanya itu bukan jawaban final tetapi membantu kita untuk menjawab pertanyaan sehari-hari yang real. Ya. Yang dibutuhkan sehari real itu misalkan tentang uang, tentang waktu gitu kan. Jarang sekali kita itu jawaban akhirnya adalah tentang matematikanya ya. Pasti tentang uangnya. Beli tanah. Oke, tanahnya saya punya tanah 200 meter persegi. Kan akhirnya pertanyaannya adalah berapa uang yang diperlukan untuk membeli tanah itu ya. Kalau per meter perseginya misalkan 2 juta. Berarti berapa? 2 juta kali 200. Berapa itu? 2 juta kali 400 juta. Oh, berapa ya? Ya, sekitar itu ya. 400 juta untuk membeli tanah itu. Jadi jawaban matematika titik itu belum selesai karena masih ada pertanyaan setelahnya. Nah, itu yang ditanyakan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, kalau tidak ini mari kita coba misalkan ini tadi ya. Anggaplah ini sudah sesuai gitu ya. Karena sudah sesuai maka soal ini akan saya upload walaupun tadi ada ganti ukuran ya. Tapi kan saya tidak tahu ukuran misalkan mau diganti kere tadi ya. Saya tidak tahu ukurannya sini berapa karena tidak tahu saya kan nggak bisa membuat sampel answer-nya ya. Nah, kita akan pakai aja ini. Misalnya ini sudah bagus ya. Anggap aja ini sudah bagus. Kita akan mengupload ini ke portal gitu ya. Nah, caranya adalah saat kita apa tadi? Ya. Saat kita mengetik MCM. Nah, mathcitimat.eu ini sudah punya akunnya semua ya. Nanti kalau ada yang belum punya bisa akses ke sini lalu bikin akun pakai Gmail aja. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk membuat atau mengupload soalnya itu ya nanti bisa cek tutorial atau kalau mau praktek langsung ke portal. Nah, ini tempat saya kok jadi bahasa Indonesia ya. Ada trails, ada tugas atau mungkin di browser adik-adik namanya task gitu ya. Ada grup, ada profil, ada review. Ini enggak semua orang ada, hanya reviewer yang punya. Kebetulan saya juga reviewer. Terus kalau mau membuat task ya, klik tugas atau task tugas. Nah, ini kalau diklik akan muncul sedaftar task yang sudah kita buat. Ya, kalau sekarang mungkin punya adik-adik masih kosong. Nanti bisa langsung masuk plus ke tugas yang baru ya. Tugas baru. Nah, gambar judul. Pilih gambar. Masukin gambar yang tadi.
Kalau sudah punya gambar, silakan dimasukkan. Pilih gambar. Tadi saya taruh mana ya? Di foto Untidar tentang gazebo. Oh iya, saya lupa. Sebisa mungkin gunakan foto yang square. Ngecropnya gampang. Karena nanti maunya si portalnya ini bentuknya square. Nah, gitu. Simpan. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah renovasi, misalkan renovasi di data dasar. Untuk judul bisa diketikkan renovasi apa namanya? Renovasi gazebo. Gazebo. Nah, gambarnya tak kasih aja ke sini ya, kalau ada yang mau ikut boleh. Sebentar. Mana yang tadi? Loh, hilang. Gazebo. Oke, silakan kalau ada yang mau ikut-ikutan boleh. Kalaupun belum bisa mengikuti bisa lihat videonya nanti ya. Jadi tadi saya mengupload gambar. Kalau perlu di crop ya di crop. Lalu data dasarnya saya kasih data dasarnya renovasi gazebo. Definisi tugas bisa saya copy dari draft yang sudah ada. Draftnya tadi saya ada wordnya juga sebentar. Oh, bukan. Gimana? Nah, ini aja. Nah, gini. Tinggal dikopikan. Nah, gitu. Sebuah gazebo yang berada di depan bla 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 bla. Nah, lalu saya perlu ngetak lokasi di sini. Mungkin bisa dibantu ya. Untidar itu di mana? Saya perlu mengetak Untidar. Bu Fadila, mungkin bisa dibantu ini di mana Untidarnya? Baik, itu berarti dapatnya dari Halo, halo. Berarti dapatnya dari Google Maps ya? Nggak apa-apa Ibu, ini kalau mau dicari di sini juga nggak apa-apa. Kalau Untidar itu di mana Bu? Di Potro Bangsan, Pak. Kalau di sini di sebelah mana ini? Muntilan masih ke sini lagi ya? Masih jauh, Pak. Masih jauh. Mungkin Iya. Mungkin masih jauh lagi. UMM masih jauh. Masih jauh. Artos masih naik lagi. Ini Artos. Ini Tidar. RSU Tidar. Ini ya Bu ya. Ini Potro Bangsan. Masih ke sini? Saya belum membaca Potro Bangsan. Oh ya, itu Potro Bangsan itu Pak, betul. Lalu Untidarnya di mana? Dibesarkan tak bisa kah? Oh, sebentar Ibu, saya izin stop share dulu ya. Saya mau baik. screenshot sebentar. Oke, baik. Mana tadi? Zoom lagi share. Coba tapi tak cari Universitas Tidar ini ada. Oh, ini ya Bu ya. Nah,
Nah, di manakah gazebonya, Ibu? Ayo. Di mana gazebonya? Di mana, Ibu? Sebelah mana? Kalau diambil salah satu titik saja begitu, Iya, sebetulnya oh, lebih bagusnya itu yang spesifik gitu. oh baik. Iya. Nah, kan posisi Itu airnya ada itu mm-mm. di ujung yang jalan putih itu, Pak. Ini Yang ke kanan, belok ke kiri ya, Pak. Ke kiri, ke ke kiri. kiri di Nah, sini. terus masuk itu, masuk, nah di ujungnya itu. Ini ada gedung Ujung jalan yang putih. ini. Ya, Ya, anggap aja di sini ya. Tapi ya, sebisa mungkin saat membuat ini harus presisi ya. Misalkan ya. gedungnya atau apa tadi gazebonya di sini ya di sini. Nah, saat diklik nanti muncul sebuah lokasi seperti kita di Google Maps, lalu akan mengelingkan ke sini. Ya bisa kita pindah-pindah sih, nggak apa-apa. Ya, sekitar ini. Kalau kalau nggak presisi, sebisa mungkin titiknya ini dari titik ini bisa kelihatan bendanya. Oke, lalu jenis dan solusi tugas. Karena kita sadar bahwa alat ukur itu bervariasi dan mungkin ada perbedaan ukuran, maka saya di sini akan memilih interval gitu ya. Interval. Lalu saya memasukkan intervalnya. Nah, dari jawabannya tadi harganya sekitar 1.700.000 gitu ya. Sekitar itu. Anggaplah kita sebagai guru sudah menghitung secara presisi, sudah yakin ini jawabannya 1.700.000. Tetapi kan ada kemungkinan siswa kita kurang presisi, maka kita masukkan untuk jawaban benar itu 1.600.000 misalkan sampai 1.700.000 misalnya. Berapa tadi? Oh, 1.800.000 misalnya, ini misalnya. Nah, selama siswa menjawab di tempat hijau ini, mereka dianggap benar. Tetapi saya mau ngasih juga apresiasi bagi anak-anak yang jawabannya itu mendekati. Misalkan 1.500, kan lebih baik daripada nggak jawab. Berapa itu nolnya? 2 gitu. 1.900.000 gitu. Nah, sampel solusinya kalau bisa disalin di sini silakan disalin, tapi kadang sampel solusi kita itu bentuknya itu equation. Agak susah itu ya, tapi kalau bisa diketik, kalau enggak ya di apa namanya? Di screenshot lalu ditempelkan sebagai gambar. Tapi kalau mau di copy ini ya nggak apa-apa. Nah, misalkan di sini isinya adalah ada equation-nya susah untuk disalin, pilihlah gambar. Jadi solusi yang adik-adik buat itu di screenshot nanti diupload sebagai gambar. Gitu. Petunjuk. Oke, petunjuk pertama. Bentuknya teks adalah kok saya terus. Tentukan ukuran podium. Mungkin bukan podium ya, tapi tentukan ukuran alas atau keramik. Tentukan ukuran alas duduk. Nah, gitu. Tambahkan petunjuk lebih lanjut. Nah, karena ada 2 tadi ya. Satu set keramik. Bentuknya masih teks, kalau bentuknya gambar silahkan atau video juga boleh ya. Nah, gitu. Nah,
Sudah, kalau masih ada petunjuk ditambahkan. Gitu. Data meta tugas ini tidak harus diisi kalau mau diisi juga boleh. Ini untuk kelas berapa ya? Ada yang tahu kelas berapa ini ya? Kelas tentang luas ya, anggap aja kelas 7. Gitu. Oh, Nah, kelas itu maksudnya kelas apa jenjangnya begitu ya, Pak? iya Ibu, kelas 7 SMP misalnya. Saya nggak begitu apal kurikulum, anggap aja kelas 7. Tapi kalau ternyata kelas 6 diganti kelas 6. Alat bantu, pita pengukur, kalkulator, penggaris, misalkan kita hanya butuh apa? Kita hanya butuh pita pengukur, nggak apa-apa. Nah, tentang objek ini kalau mau ditambahkan keterangan boleh. Jadi kan di soal tadi sudah dijelaskan bahwa dia di depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan seterusnya. Tapi kalau mau ada tambahan keterangan di luar soal, bisa ditambahkan di sini. Enggak pun juga tidak apa-apa. Maksimal 600 kata. Oke. Terus penanda atau hashtag gitu ya. Tentang apa ini? Belajar tentang geometri. Nah, gitu. Terus apa lagi? Apalagi geometri tentang persegi panjang. Nah, luas. Nah, kalau ada banyak ya dimasukkan. Oke, penerusnya saya, emailnya sudah ada. Kalau sudah ya dibuat gitu. Nah, tugas selesai. Tugas pertama selesai. Nah, untuk membuat sebuah soal ya, gimana salah. Untuk membuat sebuah trails seperti yang minggu kemarin dibutuhkan lebih dari 3 soal, lebih dari 3 sama dengan, lebih dari 3 sama dengan, lebih dari sama dengan 3. Misalkan di sini ada soal, ya, 5 lah, 5 gitu. Setelah semuanya ada, nanti bisa dikumpulkan menjadi sebuah trails. Ya. Oke. Setelah trailsnya ada, bentar saya ke punya saya dulu ya. Nah, misalkan saya di sini saya membuat tas, ada 11 tas ini kayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tas. Ya. 5 tas untuk MCM at home. 5 tas untuk kegiatan kemarin saat saya di Kalimantan. Dan 1 tas yang baru saya buat. Jadi kan kalau di sini nanti saya bisa mengakses semua tugas yang sudah saya buat. Lalu dari tugas-tugas ini, saya bisa mengumpulkannya menjadi satu yang bernama Trails. Ya. Trails untuk yang at home, dan Trails untuk yang kemarin saya di Kalimantan. Ya. Nah, misalkan ini Trails yang di Kalimantan kemarin, itu ada 5, jauh banget. Nah, ada 5. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5. Nanti kalau sudah kita kumpulkan ini ada, di sini ya, maaf. Kalau mau membuat trail ya ini trail baru, tinggal masukin aja. Enggak begitu rumit ya. Nah, kalau sudah jadi trails-nya, ini belum bisa kita bagikan ke siswa. Membaginya itu melalui kelas digital. Nah, ini ada kelas digital di sini. Tinggal klik baru, nanti muncul sesuatu yang baru. Ya. Nanti bisa dipantau. Kayak kemarin
Nanti sebagai guru bisa memantau aktivitas setiap siswa atau setiap kelompok melalui kelas digital. Jadi prosesnya adalah membuat tas. Tas, buat Trails. Oke. Dari Trails baru dibuat kelas digital. Bisa dipahami ya? Buat tas dulu, baru dikumpulkan menjadi Trails. Oke. Baru kemudian buat kelas digital. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Untuk pembuatan Trails dan kelas digital akan kita diskusikan di pertemuan terakhir. Oke. Ada pertanyaan? Tentang buat tas dulu? Cukup gampang ya. Setelah masuk ke portal, nanti pilih tugas, lalu klik tugas baru, masukkan gambarnya, masukkan judulnya ya. Berikan judul di setiap tugas, lalu deskripsi, definisi tugasnya itu apa, klik di lokasi tempat objeknya berada, klik aja nanti otomatis muncul di sini. Solusinya bentuknya mau yang interval, exact value, multiple choice, isian, banyak kok, vektor, vektor interval, ada fraction, ini baru fraction ini. Nah, oke. Terus sampel solusinya kalau bisa disalin copy paste pakai teks langsung salin saja. Kalau enggak upload gambar. Gambarnya apa? Solusinya di screenshot, save, upload di sini. Lalu hint-nya masukkan petunjuk 1. Kalau ada lebih dari 1, tambahkan petunjuk. Nanti kalau sudah tambahkan juga ini untuk kelas berapa, alat bantunya apa. Untuk kelas bintang berarti harus diisi, alat bantu tidak harus. Gitu ya. Lalu untuk hashtag-nya itu seperti membuat artikel kan ada keyword. Anggap aja ini kayak keywordnya. Kalau sudah tinggal buat. Gitu. Oke, saya stop share dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk tugas selanjutnya adalah masing-masing mahasiswa akan mencari 3 lokasi ya, tiga lokasi cukup ya, atau 4 mungkin ya, 4 lokasi yang mencari 4 lokasi kemudian membuat draftnya. Untuk pembagian kelompok mungkin nanti saya serahkan ke Bu Fadilah ya. Halo Bu Fadilah. Untuk pembagian kelompok penugasan nanti oleh Bu Fadilah ya? Ya, baik Pak Heeh. Bungkus. Nampaknya harus kita sepakati bersama dulu ini Pak, terkait Iya. dengan yang pertemuan besok. Heeh. Itu adalah pertemuan terakhir kita dengan Pak Bungkus begitu ya di kelas Iya. virtual ini. Eh, Kalau kemarin rencananya itu adalah mahasiswa nanti diminta untuk membuat taks begitu ya. Iya. Kemudian apakah sampai membuat reels begitu Pak? Iya, membuat reels. Gitu. Nah, ini kan nanti setelah ini mahasiswa mencari foto dan membuat draft sekalian. Oke. Jadi saat pertemuan terakhir itu bukan dari nol, tapi draftnya sudah ada. Baik, Mm-mm. berarti minggu depan itu agendanya adalah kita melihat reels dari mahasiswa, draft soalnya, dan mungkin diharapkan mahasiswa sudah ada yang mencoba begitu kah? Oh, belum sampai nggak apa-apa Ibu. Belum. Jadi membuat Oke. tasnya dulu saja, untuk trailsnya di pertemuan terakhir saja. Jadi tas dulu, nanti trailsnya di pertemuan terakhir. Oh baik, Ya, baik. jadi mahasiswa sudah membuat draft,
lalu sudah di-upload juga di portal. Nanti mungkin saya minta contoh ya 2-3 orang untuk tampil. Ini draft yang sudah saya buat, lalu kita buat trial bersama-sama gitu aja Ibu. Oke. Oh, Nah, baik, nanti baik. untuk pembuatannya saya serahkan ke Bu Fadila apakah ini mau individu ataukah per kelompok. Jadi kalau individu kan berarti menyediakan 100 trail. Atau mau per kelompok, satu kelompok nanti berapa orang, jadi kan misalkan ada penugasan, koreksinya juga tidak terlalu banyak gitu. Baik, nampaknya berkelompok saja Pak Bungkus Iya. karena rencana kita itu kan hari Selasa minggu depan. Mm-mm. Tapi nampaknya karena Pak Bungkus ada kegiatan lain hari Selasa minggu depan, jadi kita majukan di hari Jumat begitu. Iya. Jadi supaya mahasiswa tidak terlalu berat, kita buat secara berkelompok dulu begitu. Iya. Ya nanti untuk pembagiannya biar secara adat mereka diselesaikan sendiri begitu. Oke. Oke. Untuk jamnya jam berapa Ibu? Nah, jamnya masih mencari kesepakatan bersama Pak 3 Oke. kelas itu slotnya jam berapa. Kalau Pak Bungkus berarti saya insya Allah dari kayaknya nggak ada kegiatan, maksudnya nggak ada kegiatan urgent nih. Misalnya menghadiri kelas lain itu tidak ada. Jadi bisa sebelum Jumatan, bisa juga sesudah Jumatan. Tapi kalau enggak deh Bu, saya jam 3 itu ngajar deh. Oh, jam 3 Jam ngajar. 3 iya ngajar. Mungkin maksimal jam 1:30 begitu nggih Pak, supaya Pak Bungkus juga ada persiapan untuk ngajar. Jadi nanti kita cari slownya paling slow untuk ketiga kelas jam berapa begitu. Iya. Nanti saya matur ke Pak Bungkus. Iya. Nggih. Nggih. Begitu Pak Bungkus. Iya, nggih, kalau begitu saya akhiri dulu yang pertemuan kelima. Jadi nanti pembagian tugasnya tadi sendiri-sendiri ya Bu ya, untuk kelompok. Oke. Jadi adik-adik semua nanti membuat draft untuk matematik task ya, 4 soal, lalu sekalian diupload di portal gitu. Untuk yang upload berarti kan cuma butuh 1 akun. Tapi kalau mau praktek semua juga boleh ya. Praktek semua juga boleh, soalnya sama. Satu kelompok soalnya sama, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti sudah sampai ke upload. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang Trails dan kelas digital. Gitu, Ibu. Jumat depan ya Pak berarti. Iya. Oke. Baik, mungkin setelah ini saya akan berdiskusi dengan mahasiswa dulu melalui Zoom begitu Pak, supaya ada sinkron begitu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Bungkus untuk kegiatan perkuliahan hari ini, ilmunya sangat manfaat bagi kami. Semoga di pertemuan yang akan datang di Jumat anak-anak bisa mempraktekkan dengan baik. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa jangan live dulu ya. Nanti kita akan diskusi terkait dengan hari Jumat. Ya, saya izin live dulu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bungkus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.